Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran ke-6. Perhatikan gambar berikut. Made, ayah dan ibu sedang menonton berita di televisi. Menurut berita, kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh para pengendara kendaraan yang tidak tertib lalu lintas. Kewajiban setiap orang untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan dibuat agar tertib, aman, dan nyaman. Jika salah satu tidak melaksanakan kewajibannya, maka bisa terjadi kecelakaan yang merugikan berbagai pihak. Oleh karena itu, penting sekali melakukan kewajiban agar terhindar dari celaka. Permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat salah satunya disebabkan oleh adanya pihak yang tidak melakukan tanggung jawabnya. Permasalahan sosial seperti kecelakaan lalu lintas, sampah, peristiwa kriminal sering terjadi di sekitar kita. Dengan semakin majunya media informasi baik cetak maupun elektronik, dengan mudah masyarakat mengetahui peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lainnya. Tidak terkecuali berita-berita tentang permasalahan sosial yang sering diberitakan. Beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, rusak atau buruknya fasilitas umum, dan perilaku tidak disiplin merupakan masalah sosial yang sering terjadi. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam. Pencemaran limbah cair ke sungai-sungai dapat mencemari air sungai yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya. Pencemaran udara juga dilakukan oleh kendaraan yang sudah tidak layak jalan, sehingga mencemari udara dengan bahan berbahaya seperti timbal dan karbon monoksida. Selain itu, masih ada pabrik-pabrik yang membuang limbahnya melalui udara. Pencemaran pada tanah juga terjadi karena masyarakat membuang bahan berbahaya yang dapat membunuh organisme di dalam tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Fasilitas umum biasanya disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakat. Fasilitas umum yang mudah dijumpai antara lain fasilitas umum sebagai sarana transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan. Kendaraan umum, terminal, dan pelabuhan merupakan beberapa contoh sarana transportasi. Sekolah, museum, dan gedung olahraga merupakan contoh sarana pendidikan. Sedangkan rumah sakit, apotek, dan puskesmas merupakan contoh sarana kesehatan. Seringkali masyarakat kurang memelihara fasilitas-fasilitas umum tersebut, sehingga tidak terawat dan rusak. Ketika fasilitas umum itu rusak, maka hak orang lain untuk menggunakannya akan terhambat.
Dengan memelihara dan melaporkan kerusakan, masyarakat dapat menjaganya agar dapat digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai banyak sekali perilaku tidak disiplin. Misalnya di jalan raya, kecelakaan lalu lintas dan kemacetan merupakan salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin. Contoh perilaku tidak disiplin antara lain menjalankan kendaraan dengan melawan arus, mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, misalnya di trotoar atau jembatan penyeberangan, memarkir kendaraan di sembarang tempat, berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarang tempat, serta menyeberang jalan secara sembarangan, tidak menggunakan jembatan penyeberangan. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang gambar cerita. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana cara memahami gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Gambar yang disajikan dapat berupa cerita yang digambar pada media kering maupun basah. Penggunaan media yang berbeda akan memerlukan teknik menggambar yang berbeda juga. Pada gambar dengan menggunakan media kering, biasanya digunakan teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Selain teknik arsir, ada juga teknik blok. Teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna, sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Cara penggunaan media basah biasanya memerlukan kuas untuk mengaplikasikan cat, baik cat air maupun cat poster. Teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Untuk memahami sebuah gambar cerita, terdapat beberapa unsur yang dapat dipelajari. Sebuah gambar cerita harus memiliki gagasan atau tema yang jelas sesuai dengan cerita. Sebuah cerita yang bertema pasar seharusnya didukung dengan suasana pasar yang merupakan latar belakang cerita tersebut. Biasanya dengan mudah akan tertangkap dari tema cerita tersebut. Gambar ilustrasi yang ditampilkan dapat berupa penggalan cerita yang paling menonjol. Dari gambar cerita juga dapat dibayangkan karakter tokoh dalam cerita tersebut. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan penggalan cerita dari kisah Malin Kundang, cerita rakyat dari Sumatera Barat. Sekarang kita akan belajar menyelesaikan kubus melalui soal cerita. Contoh, Wati membawa kado untuk ulang tahun Budi. Kado tersebut berbentuk kubus. Panjang rusuk kado tersebut 25 cm. Hitunglah volume kado tersebut. Untuk memudahkan penyelesaiannya, kita uraikan terlebih dahulu. Diketahui panjang rusuk kado 25 cm. Ditanyakan, hitunglah volume kado tersebut. Sekarang kita akan jawab. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menuliskan rumus volume kubus, yaitu V
V sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Setelah itu, kamu substitusikan ke dalam rumus tersebut. Yang mana 25 dikali 25 dikali 25. Setelah itu, kamu hitung sampai mendapatkan hasilnya. Nah, hasil dari 25 kali 25 dikali 25 adalah 15.625 cm kubik. Jadi, volume kado tersebut adalah 15.625 cm kubik. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.